Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang di channel Sapala Adventure, di mana channel ini berisikan tentang video-video dan mungkin ini salah satu konten yang nanti akan melanjut ke depan. Dan kebetulan ini adalah konten pertama yang bersuasanakan ngobrol-ngobrol. Mungkin sebelumnya saya akan memperkenalkan diri dulu. Saya Heri Aryansyah gitu. Mungkin biasanya teman-teman menyebut saya itu Otong. Dan di sebelah saya di sini ada Mang Lija Hujan. Beliau adalah salah satu ketua pemuda di sini. Iya, ketua pemuda di kampung Kiara. Dan kebetulan beliau adalah mantan ketua KPPS waktu pengangguran kemarin. Itu tidak penting. Pada hari ini kita akan salah satu niat saya adalah, bukan niat saya, salah satu alasan kita membuat konten ini adalah membagikan cerita pengalaman tentang apa sih Sapala Adventure itu dan seperti apa sebenarnya Sapala Adventure itu sendiri. Kebetulan Sapala Adventure itu adalah sebuah sebuah kelompok atau apa yang mungkin nanti akan dijelaskan oleh Bapak Lija Hujan. Mungkin jelaskan sekarang. Tanya saya itu pertama, itu Sapala itu apa, Pak? Belum kan di sini ada nih logonya Sapala Adventure dengan bentuk yang seperti ini. Nah, ini kenapa bentuknya seperti ini, Pak? Ini mata Dajjal. Seeing eye. Apakah ada hubungannya dengan Dajjal gitu? Ada. Apakah ada hubungan dengan Dajjal? Ya, apa itu Sapala itu sendiri, Pak? Sapala Adventure itu kalau kepanjangannya sendiri sawo atas pecinta alam. Tapi rasanya kita kurang pantas ya disebut pecinta alam karena kita kurang berbuat sesuatu gitu untuk alam ini, malah kita sering menginjak-injak walaupun kodratnya memang untuk diinjak. Asal jangan menginjak harga diri orang lah. Sapala ini apa ya, semacam wadah untuk teman-teman di wilayah kita di Blok Lingkung ya, Blok L, Desa Sukamantri, Kecamatan Taman Sari di kaki Gunung Salak. Itu wadah untuk berkegiatan. Nah, memang ada adventure-nya ini. Kenapa sih ada adventure-nya? Karena ya kita senang main-main di alam. Kita senang main-main di alam, walaupun kita tidak pernah muncak bareng, tapi ya kita sering. Memang kegiatan inti kita itu jalan-jalan di hutan, jalan-jalan di bukit, dari bukit satu ke bukit lain, dari satu titik pergi ke titik lain, ya seperti itu sih. Selain bermain berkegiatan di alam, ya kita juga mencoba untuk meramaikan si kampung metropolitan ini. Gimana caranya? Kiara Lawang, Pak ya? Kiara Lawang atas. Kiara Lawang atas di Blok Lingkung. Di apa ya? Ini tepatnya kita apa sih di sini? Yang bisa jadi tanda gitu. Apa ya? Bonjukut. Tapi sebelumnya. Nah, itu kan singkatan dari Sapala itu sendiri. Sejarah dari terbentuknya Sapala itu awalnya gimana tuh, Pak? Sejarah terbentuknya Sapala. Sebetulnya yang jadi Sapala itu terbentuk secara tidak sengaja oleh 5 orang putra daerah. Yang pertama Pak Rijal, yang kita kenal dengan nama Pilokan Embe. Kemudian ada Firman Kadut, mantan RT. Ada Andri Kungkung yang monyong. Kenapa tampilannya seperti itu? Karena dia sendiri yang mengaku gitu. Dia monyong tapi ganteng. Oh, gitu. Ganteng tapi monyong gitu. Ya. Pantesan dia suka sama si Raka waktu itu. Raka yang MC Jalus. Itu paradoks. Kemudian yang keempat ini nih ikon Sapala di awal di zaman 2000-an itu Dede Aom. Dede Aom. Kenapa jadi ikon? Karena dia membakar. Asal semua tahu, mungkin saya sedikit kenal dengan Dede Aom. Dia tuh adalah tipikal orang yang ketika orang serius dia bercanda, dan ketika orang bercanda dia serius. Dikasih bener itu. Pun aing ngomong tadi dengek. Ya, jadi waktu itu kita zaman 2000-an awal itu kan lagi ramai-ramainya lomba lintas alam. Ada banyak lah, ada goa, ada yang di Gamaldi apa? Adau. Kemudian alumni paguyuban alumni SMA 1
Satya Sudirman, itu banyak lah. Sampai yang komunitas-komunitas kecil seperti Ampera. Ampera. Ya, dan itu memang lagi rame-ramenya waktu itu. Nah, kita waktu itu ikut lomba lintas alam Goa. Goa itu salah satu komunitas pecinta alam terbesar ya, tertua dan terbesar di Bogor. Dari mana tuh Pak? Goa. Kalau nggak salah si markasnya itu di Parung Jambu, Pasir Jambu atau Parung Jambu ya, saya lupa ya. Pasir Jambu ya. Ya. Daerah rel kereta situlah. No. Jadi mereka diamnya di tengah-tengah rel kereta. Ngobrol apa sih? Ya lalu sejarah Sapala. Sejarah Sapala. Kan ada lomba-lomba. Kita ikut lomba, kemudian Mbak tadi Pak Rijal. Pak Rijal sekarang punya channel ya. Oh iya, nanti mampir. Nanti Nanti kita ada di deskripsi. Ada di sini. Pak Rijal mengusulkan nama Baralak. Baralak itu kepanjangannya Barudak Pecinta Alam Kiara Lawang. Tapi kurang sreg. Kenapa kurang bisa diterima? Karena Kiara Lawang itu luas. Oh, Kiara Lawang. Sementara Sapala kan mabesnya di sekitaran Blok Lingkung gitu. Hanya Blok Lingkung ya. Hanya Blok Lingkung. Nah, jadi waktu itu diusulkanlah nama Sapala Sawah. Siapa sih yang mengusulkan? Kebetulan saya yang mengusulkan. Waktu itu namanya Sapala Adventure Team. Oh, ada timnya. Masih ada timnya. Masih ya? Masih alay. Masih alay. Waktu itu masih alay. Sekarang juga alhamdulillah. Jadi sebetulnya yang alay itu yang 5 orang itu kan? Betul. Betul diingat ya. Jadi kan founder alay ya kesininya juga alay. Otomatis. Nah, sejak saat itu ya udah nama Sapala menerap gitu, apa sih? Udah terekam gitu, terekam dengan baik. Ya, akhirnya sampai sekarang nama Sapala masih ada. Sapala Adventure Team ya waktu itu. Waktu itu sekarang jadi Sapala Adventure. Sejak kapan menjadi Sapala Adventure? Nah, itu bagian Bang Irfan ini, Bang Irfan Raja Nugraha. Woi. Sapala Adventure Tira teh dari kapan? Timnya hilang pokok. Kalau nggak salah 2010 pas lomba lintas alam juga. 2010 berarti Sapala Cup 5 ya? Sapala Cup 5 yang ketuanya Amri ya? Jadi waktu itu hilang ya tim. 2010. Nah, mungkin bisa dijelaskan juga alasan waktu itu kenapa timnya dihilangkan? Apa? Kenapa tidak ada timnya dihilangkan itu alasannya kenapa? Nah, itu bagian. Udah nanti lah, kita itu mungkin narasumber yang lain karena sebelumnya kita membahas tentang sejarah dulu Sapala itu sendiri. Nah, oke, jadi Sapala itu mungkin berawal dari mengikuti lomba. Betul, nama Sapala itu. Namanya ya. Mengikuti lomba. Nah, lalu kegiatan Sapala itu sendiri apa lagi? Selain mengikuti lomba waktu itu. Kegiatan Sapala sebelum kita ikut lomba itu kita sering main-main jalan-jalan di hutan, di bukit. Ya, kita sih mainnya di sini-sini aja di lereng Gunung Salak, kaki Gunung Salak. Yang kita sebut akhirnya ngalintas. Ya, ngalintas itu pergi dari satu titik ke titik lain. Cuma mungkin bedanya dengan yang lain, kita tuh nggak pernah punya tujuan. Maksudnya nggak pernah punya tujuan, Tidak ada arah. apa jalan nggak punya tujuan, asal hidup punya tujuan. Ya, kegiatannya ngalintas, kita jalan melewati hutan yang tadi ya tanpa tujuan yang pasti. Kita jalan kemanapun kita sampai ya udah. Jadi itu filosofinya ya seperti itulah hidup. Apapun yang ada di jalan kita hadapi. Balik-balik cuy. Oke. Nah, kegiatan melintas itu sendiri mungkin apa sih sebenarnya yang menarik dari kegiatan melintas itu? Karena yang saya tahu gitu, yang saya ingat banyak sekali teman-teman yang waktu itu banyak yang ingin ikut dong melintas, teman dari ini ikut dong melintas. Itu apa sih yang membuat orang-orang tertarik untuk melintas itu? Bahkan dari luar Sapala ya? Iya betul, Banyak. itu dari luar Sapala. Dari luar Sapala banyak ya. Dan bukan luar Sapala ya, mungkin luar dari Blok Lingkung ya. Karena ketika mereka masuk di sini tanpa ada syarat apapun menjadi Sapala. Nah, balik lagi ke pertanyaan tadi, apa sih sebenarnya yang menarik dari senalitas itu? Yang menarik sih dulu mungkin karena zamannya, karena waktu itu belum banyak yang melakukan kegiatan hal tersebut. Belum banyak kan waktu 2003, 2006 itu belum banyak. Kegiatan apa maksudnya? Kegiatan lintas. Lintas. Kegiatan naik gunung juga masih jarang waktu itu kan. Masih Yang banyak cerita ya. masih jarang.
yang masih, kalau camping mungkin ada. Camping pun belum terlalu banyak, masih dengan tenda pramuka. Iya, warna coklat, warna coklat pakai tali kesana sini gitu. Nah itulah kebanyakan memang orang-orang yang ikut dari luar ya. Kita pernah juga kedatangan dari Aceh ya. Utamanya Mang Otong dari Aceh. Ya mereka tertarik karena mungkin itu hal yang baru buat mereka. Mereka belum pernah melakukan itu, seperti apa sih, jadi penasaran. Setelah ikut, nah ternyata ketagihan. Ada juga yang malah menyerah. Ya itu hak lah. Terserah, itu jadi warna-warni. Gitu ya lintas itu sendiri. Nah, mungkin untuk membahas tentang lintas itu sendiri nanti ada sesi yang lebih membahas lebih detail Pak ya. Karena mungkin melintas banyaklah kegiatan yang bisa dilakukan di dalam melintas itu. Dalam sebulan dulu ya Ica sama kita semua tahu lah. Dulu dalam sebulan tuh bisa 2 atau 3 kali melintas. Makanya badan sehat-sehat, kurus-kurus, langsing-langsing. Sekarang batu-batu. Gitu. Ya karena ya waktu itu masih remaja juga sih ya, umur 18, 19, 20 kali ya. Kalau sekarang kan masih 15, binyarin batang dia mundur umurnya gitu. Iya itu. Tapi saya ingin sharing juga gitu tentang, saya juga kan termasuk yang sering ikut melintas itu sendiri. Mungkin yang membuat saya tertarik dari melintas adalah di alam itu kita bebas gitu. Kadang-kadang di kota kita jaim, di gunung kita jadi diri sendiri atau juga bisa jadi keluarga segala macam di otaknya gitu. Segala macam tingkah laku, jika monyet, rumah gitu, naik tangga itu salah satu yang tertarikannya. Dan kenapa Sapala itu sangat beda? Karena kita lebih sering mencari jalan yang salah dengan tujuan mendapatkan jalan yang baru. Itu kan, ya karena itu tadi gitu. Mungkin teman-teman, beberapa teman saya juga yang, jadi saya cerita nih, maaf ya. Teman-teman saya juga yang pengen ikut lagi, kapan melintas lagi gitu. Menurut mereka itu bahwa sebagian teman-teman yang suka muncak itu kan, muncak udah ada jalurnya, jalan tanpa ada beban. Kalau melintas itu kita buka jalur gitu. Ke jalur yang sebetulnya buka jalur itu sendiri sebenarnya boleh nggak sih sebetulnya? Yang nggak ada larangan. Ada larangannya. Tapi sebetulnya harus ada izin dari pengelola setempat. Kalau di sini mungkin balai perhutanan atau kehutanan. Nah itulah pokoknya. Nanti lah kita bahas selanjutnya. Untuk melintas itu sendiri mungkin nanti ada judul sendiri gitu. Selanjutnya, nah kan Sapala itu sebuah kelompoknya. Anggota Sapala itu sebetulnya siapa aja sih dan berapa banyak gitu? Berapa banyak? Dan apakah ada syarat gitu? Untuk kita kan macam-macam ya. Macam-macam, maksudnya macam-macam, ada manusia, ada hewan, kucing, ada gimana? Gimana manusia. Seperti yang tadi saya bilang bahwa Sapala itu sebetulnya, apa belum dijelaskan ya, saya lupa. Organisasinya nggak jelas. Biasanya juga jelas. Mengutip kata-kata Andri Kungkung, sama nama juri. Karena nggak ada siapa sih ketuanya, siapa sih presidennya, siapa sih sesi lapangannya, nggak ada. Secara organisasi itu nggak ada, tapi di setiap kegiatan, misalnya lintas alam itu baru terbentuk kepanitiaan. Kalau organisasinya sendiri tidak ada. Secara besarnya, secara tidak ada de facto atau de aung lah. Kalau jumlah anggotanya, nah itu balik lagi. Jadi entah ini kelemahan atau kelebihan, tapi kita tidak bisa mengklaim sini anggota Sapala, sini anggota Sapala. Cuma untuk individunya sendiri yang ada, mereka merasa gue ini Sapala, Sapala rumah gue lah. Setelah mereka ikut gitu ya. Setelah mereka ikut. Itu. Oke. Tadi kan Sapala itu terbentuk karena perlombaan. Setelah itu kan yang saya tahu Sapala membuat perlombaan gitu. Membuat perlombaan. Ya. Yang biasa disebut dengan Sapala Cup. Itu gimana tuh ceritanya? Awal kali adanya Sapala, perlombaan Sapala itu gimana? Awal kali.
Pertama kali. Awal mula ada Sapala Cup itu gimana Pak? Itu coba dijelaskan mungkin. Tahun 2006 Hmm. kita coba menginisiasi lomba lintas alam tapi skupnya kecil. Dan itu khusus untuk anak-anak dan ibu-ibu. Oh, latihan ibaratnya ya? Ya, memperkenalkanlah kegiatan yang tadi saya bilang kan zaman itu masih sedikit yang Kayak lomba-lomba gitu. bukan ada lombanya ya, maksudnya yang main-main ke Ya. hutan itu masih sedikit ya. Nah di situ tahun 2006 mulai lomba itu. Kalau Sapala sendiri kan 2002 2003 saya lupa. Tapi untuk lombanya pertama kali 2006 Mengadakan lombanya. mengadakan lomba Sapala Cup 1 itu. Waktu itu belum Sapala Cup 1 karena tidak ada rencana selanjutnya. Oh. Tapi teman-teman excited gitu, senang. Akhirnya berlanjut sampai ke terakhir 2017 Sapala Cup 7 ya? 7 ya Sapala Cup 7. Sapala Cup 7. Jadi awal mula perlombaan itu sebetulnya iseng-iseng ya Pak, ya, mungkin bisa dibilang iseng-iseng untuk anak-anak. Ternyata lanjut gitu dan diminati gitu kan pada waktu itu. Betul. Oke. Dan sudah sana keluarga kita tambah besar ya. Ada cinta lokasi antara Jajat dan Cinta. Tidak jadi Pak. Tidak jadi. Tapi tidak jadi. Ada Kasita Sampah Kasita Sampah. antara Indra dan Hani. Ada yang sampai sekarang belum nikah. Kita doakan semoga cepat. Amin. Selain kegiatan lomba itu sendiri, kegiatan lainnya apa Pak? Kegiatan lain. Apakah ada lain kegiatan lain selain lomba, selain melintas gitu untuk Sapala Ya, itu sendiri? kegiatan utamanya melintas ya. Yang tadi saya bilang, kita hampir tiap bulan tuh ada antara 2 sampai 3 kali jalan. Tapi di luar itu kita coba yang tadi meramaikan si kampung metropolitan kita ini gitu, dengan berbagai kegiatan. Misalnya ngaliwat. Kita pernah bikin festival liwat 2000 berapa itu ya? 2006 2007. Festival liwat itu kita undang warga satu RT, daun pisang pun masih panjang, nanti dokumentasinya lihat di sini nih. Ya, situ. Editing di situ. Terus 2010 ya yang waktu di bawah 2010 kita pernah bikin satu rangkaian, waktu itu kebetulan mau puasa ya. Setelah lintas alam atau saya lupa lah, pokoknya rangkaiannya itu antara lintas alam, buka puasa bersama, sahur on the road, sama Sapala akustik. Iya. Sama Sapala akustik 2010 waktu Amri belum terbelenggu oleh kawan dunia. Amri itu kawan kita juga, Sapala juga, yang sekarang terlihat tambah tua. Yang kebanyakan makan kopi pahit. Campur. Ayo Mri. Nah, jadi meramaikan kampung ya, banyak dengan berbagai macam kegiatan, reward, mungkin perlombaan-perlombaan untuk anak, Sapala akustik gitu ya. Sapala akustik. Sapala akustik. Sapala akustik 2 kali ya? Sapala akustik Yang di sini sekali kan? Tahun berapa itu ya? Tahun berapa teh? baru cuma yang di sini mah ya. Baru 17-an yang Di sini tuh maksudnya di tempat kita ada di sini di kampung. Di sini teman-teman bingung di sini. Di sini. Cek aja di Google. Nanti ada foto-fotonya kita sertakan nanti. Nah, dalam kegiatan Sapala itu tentu banyak pengalaman-pengalaman. Ada nggak sih pengalaman yang tidak terlupakan oleh Bapak Rija sebagai founder Sapala, sebagai penginisiasi nama Sapala itu sendiri gitu? Kalau pengalaman Yang tidak terlupakan, yang tersimpan di dalam hati, sanumari. sedih. Oh, dede. Banyak sih. Karena mungkin alasannya yang tadi ya. Karena di setiap melintas itu kita nggak punya tujuan. Nggak punya tujuan, kita jalan aja kemana. Ya kita kan pada akhirnya kita misalnya jalan pertama treknya ke sini, jalan keduanya jalan sini lagi dong, bosen. Walaupun masih di sekitaran area kaki Gunung Salak, lereng Gunung Salak,
tapi banyak trek yang kita buat di situ sebelum membuka jalan sebelum Dinas Pasir Tengah ada. Ya maaf itu, tapi kita yang sudah duluan di situ, sudah duluan ke situ. Waktu itu kan tahu sendiri lah, belum ada, jarang sekali orang kan, jarang ketemu orang. Garung lah pokoknya. Garung, juri jarang panggil, babi jarang ada, monyet lupa. Jadi di setiap kegiatan itu, setiap kualitas itu pasti berkesan. Contohnya, ya lupa lah tahun berapa ketika saat Iyul terkilir lengan kirinya. Jurang ya? Lupa jatuh atau kenapa ya dia. Pokoknya saat itu hujan besar. Mungkin Ica tahu Cak. Waktu itu Waktu itu Terkilir. kiri kan? Oh disebut berkilir di Tangan kiri. Tangan kiri. Waktu naik atau turun? Naik. Waktu Yang naik. kita geluduk banget itu tinggi. Hujan ya? Hujan gede deras. kan? Yang kita naikin kuburan Dede suasana. Oh di situ. Oh baru ingat. Kalau Iyo itu perempuan. Perempuan itu. Sekarang hamil. Hamil suaminya. Dia terkilir tapi dia terus lanjutin. Nggak manja ya Pak ya? Nggak manja. Waktu itu kita nebas, lagi-lagi nebas, kita naik ke satu bukit. Ya kemiringannya 45 lah, 45 ya, tapi dia tetap naik. Hujan deras. Ada geluduk gak sih? Ada petir Puting ada? beliung di kita. Nah di sini ya. Nah waktu itu di sini kita puting beliung, kita di atas. Gitu. Untung handphone kan rame. Jadi itu di tangan. Nggak ada yang nyariin satu pun Nggak malah. Sampai kampung berantakan. Kayak kamu nggak ditanya, weh gimana? Tahu-tahu keluarga hilang. Itulah hebatnya Sapala, karena keluarga-keluarga sudah percaya gitu kan, mungkin percaya bahwa kita tidak akan, walaupun tersesat pasti pulang sampai tujuan gitu. Kita pasti pulang ke rumah. Nggak perlu dicariin beneran. Tapi waktu itu 2017 ya, Kenapa tuh? malah kita panitia yang dicariin. Ingat nggak apa sih Sapalanya yang waktu 2017 itu kita yang dicariin, tapi anak-anak SMK nggak dicariin kan? Waktu kita pulang malam survei terakhir. Ingat? Oh iya, yang si Resti pingsan. Dan pasti pingsan. saya nggak ikut Pak. Nggak ikut tuh. Oh dia jemput. Saya cuma jemput pakai motor. Dia sama pacarnya Resti ya waktu itu. Resti. Terus saja saya tidak ampian Kak Imam kan. Ya gitulah, kita kadang-kadang pulangnya sampai malam melintas itu, sampai ada karena treknya sangat ya ekstrim, ada yang pingsan, ada yang terluka di kepala, ada yang luka hatinya. Jadi makanya berkesan. Berkesan ya. Mungkin itu. Lalu kegiatan salah satu yang saya tahu ya, kegiatan Sapala juga waktu awal tahun kemarin itu saya lihat-lihat itu Sapala itu melakukan kegiatan penggalangan dana itu Pak. Gimana tuh Pak, saya mau ceritakan? Oh silakan Bapak cerita. Saya kan bertanya. Saya cerita. Soalnya saya lupa. Waktu itu ada yang berangkat, Otong, Fajar, Fahmi, Ian nanti Pak. Fahmi, Ian berangkat duluan diajak sama Denny. Nah coba jelaskan Pak, gimana? Mana dia? Sokir. Oh diajar oleh orang-orang. Ya. Sokir apa sih? Shotgear itu toko. Sokir toko. Bener Tapi komunitasnya Pelangi Adventure. Pelangi Adventure. Iya itu gimana Pak? Jadi saya jelasin. Nah setelah diajak ke sana melihat kondisi di sana, ya Ternyata. timbullah inisiatif untuk Sapala bergerak. Oh jadi Sapala melakukan Melakukan penggalangan sesuatu. dana sendiri gitu ya Pak ya? Waktu itu dari mana ya dananya? Kalau nggak salah sih yang saya tahu, yang saya RW ingat ya? itu kita penggalangan dana di RW 13 Desa Sukamati, Kecamatan Taman Sari. Penggalangan dana dan kebetulan bekerja sama dengan IAI, Ikatan Apoteker Indonesia, dan dengan salah satu bidan dari Rumah Sakit Juliana. Satu emang Cak? Sendiri, Iya. Yang dua itu siapa? Itu dua apoteker. Oh apotek. Dan 3 apoteker, waktu itu kita bawa 3 apoteker, 1 bidan untuk meriksa bayi-bayi, dan katanya kebetulan waktu survei pertama ke sana kita lihat banyak anak kecil yang sakit, maka kita mendatangkan bidan gitu. Dan itu kejadiannya adalah, kan belum dijelasin kejadiannya apa ya. Kejadiannya waktu bencana tanah longsor di Jasinga, Cihaur Jasinga waktu itu. Itu salah satu kegiatan Sapala yang
mungkin bisa dibilang membuat saya bangga lah sebagai anggota di Sapala itu sendiri. Nanti bisa Oke, lihat mungkin terakhir nih Pak, pertanyaan terakhir. Pertanyaan terakhir gitu. Mungkin karena waktu, pertanyaan terakhir adalah kira-kira apa sih hal yang belum dicapai dari Sapala ini? Muncak bareng. Oh iya, kita belum pernah muncak bareng. kita belum pernah muncak bareng, kita belum pernah camping bareng internal Sapala. Nah itu kalau teman-teman sendiri di luar mereka bergerak gitu, maksudnya bergerak tuh mereka muncak, ada yang sudah ke Rinjani, ke Semeru, ke Gede, segala macam. Kemana aja puncaknya? Camping juga sering, tapi kita belum pernah camping bareng-bareng. Ya, masing-masing. Wah, komunitas lain gitu ya. Itu kenapa bisa terjadi seperti itu sih? Nah itu mungkin Fenomena apa itu? fenomena gunung es. Kena gunung. Udahlah, biarkan jadi Pak, misteri. dari nomor di belakang. Ya itu biarkanlah jadi misteri, tapi kita coba lagi nanti ajak teman-teman untuk minimal camping bareng. Mudah-mudahan ada waktu ya. Mudah-mudahan ada waktu, mudah-mudahan sehat semua, mudah-mudahan pandemi selesai, dan mudah-mudahan selamat semuanya. Hei, Sapala. Siapkan juara kalian. Kita akan buat acara camping bersama dengan Sapala. Mudah-mudahan terrealisasi ya. Iya, amin. Selain camping bareng, mungkin apakah ada cita-cita lain untuk Sapala ini sendiri gitu? Terutama mungkin selain cita-cita itu dan alasan Bapak membuat channel YouTube ini, apakah ada keterkaitan gitu Pak? Kenapa Bapak kan di sebuah channel ini kan salah satu mungkin Bapak ada sebuah rencana gitu. Karena gabut. Jadi satu malam saya nggak punya kegiatan, bosen nonton film, bosen terus jelajah YouTube, ketemulah satu video yang waktu di danau lomba lintas alam Satya Sudirman. Ternyata yang uploadnya itu salah satu eksponen Sapala, Eksponen. si ganteng Rijal Permana. Wih, Jeffrey Nicole. Kalau KW 17 ya jalan. Nah saya lihat kontennya sebetulnya biasa aja, tapi kok yang viewersnya banyak gitu ya. Oh, gitu. Viewersnya banyak. Masih banyak, yang komen banyak Pak ya. Yang like, komen banyak, yang like, yang like banyak, yang like. banyak. Saya berarti jangan like. Ya tapi itu jadi motivasi tersendiri lah, makanya akhirnya ada. Itu channel YouTube siapa Pak? Ijal. Oh, sebutannya Rijal. Oh, Rijal. Yang mana sih? Oh iya Rijal. Ya tapi akhirnya jadi kita termotivasi. Mari kita bersaing dengan sehat ya. Mari kita perbanyak. Mari kita berlomba untuk mencapai 1000 subscriber dan 4000 jam tayang supaya bisa dimonetisasi. Ini saya nggak di sini. Persaingan sehat. Mungkin itu Pak. Itu salah satu cita-cita yang mungkin nanti yang diharapkan untuk Sapala, salah satunya adalah dengan adanya channel ini mungkin ada komunikasi lain gitu dengan teman-teman Sapala yang ada di luar sana, dan ada sebuah rindu nanti muncul di teman-teman Sapala yang lain karena udah berapa lama nih kita tidak berkegiatan bersama gitu kan. Kemarin Fahmi juga sama Fikri juga ngajak. Fahmi itu artis hard rock. Artis hard rock. Fahmi itu apalah gitu, turunan Brazil yang katanya neneknya suka breakdance. Dia sendiri yang bilang kita videonya. Oh gitu. Nenek suka breakdance. Yang mudah-mudahan silaturahmi terus terjalin dengan adanya channel YouTube ini, teman-teman bisa silaturahmi, kita ngobrol bareng, kita bikin sesuatu bareng-bareng kayak dulu lah, biar semangat lagi, terutama di saat-saat kayak gini ya. Walaupun ya kita sadar sih buat sekarang mereka banyak kegiatan masing-masing, tapi mudah-mudahan bisa silaturahmi terus jalan. Nantikan konten selanjutnya, obrolan selanjutnya yang mungkin akan banyak teman-teman Sapala yang lain atau mendatangkan artis-artis yang dimana kebetulan Bapak Reza ini punya link yang luar biasa gitu. Jinnya lupa. Jadi kalau kita cukupkan konten hari ini. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.